nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak, food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Meanwhile, in our universe, Aku bilang ini namanya Kabupaten Gunung Mas, bukan main-main ini. Jangan dibalik ini jadi Gunung Singkong. Pernah dulu saya bilang, mau tanam ini bisa enggak kan gitu. Kalau masyarakat semua tahu. Walaupun saya bodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu, kondisi tanahnya kan tahu. Itu nanam singkong di atas pasir, di atas batu. Gimana bisa hidup kayak gitu? Bisa dilihat di atas itu. Pada batu granit itu. Pasir putih aja. Gimana singkongnya bisa produksi itu? Nggak mungkin. Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita bersama Bung Kameramen. Pastinya kita akan mengawali dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bung Kameramen, dipersilahkan. Iya, alhamdulillah Bu Alfian, kita syuting jarak dekat lagi. Mudah-mudahan jauh atau dekat tetap menjadikan channel Uwad jadi inilah ya Bung Alfian, patokan atau referensi, salah satu referensi. Ya Bung Alfian, seperti biasa pasca debat kita perlu memberikan respon atau kita perlu mendengar respon langsung nih ada dari Bung Alfian. Jadi mungkin untuk awal sesi, apa catatan atau poin-poin yang Bung Alfian rasa perlu digarisbawahi atau perlu diteliti ulang atau disimak oleh penonton Bung Alfian? Silakan Bung Alfian. Kalau orang Medan bilang ancur, ancur, ancur gitu ya. Ini sekali lagi buat pemirsa, saya tidak ingin berlebihan, yang jelas semakin terkuak, terekspresikan ya, baik dari sistematika berpikir, dari segi konten, dari segi metode. Apalagi Rocky Gerung dengan tegas mengatakan ini salah satu alasan Gibran harus didiskualifikasi. Ya, ini bukan pendapat saya loh, ini pendapat dari Bang Rocky Gerung. Yang jelas reaksi sangat anti klimaks, dan tentu ini catatan khusus untuk semua kita. Dengan hitungan 20 harian lagi kita akan mencoblos, gitu Bung. Iya Bung Alfian, kata anti klimaks itu sangat pas, karena kenapa Bung Alfian? Jadi baru kali ini setelah debat 01 itu nggak terlalu banyak effort untuk bahasa ini ya, tidak terlalu perlu effort untuk memojokkan 02 Bung Alfian. Karena dengan sikapnya Gibran tadi malam, akhirnya masyarakat bisa menilai sendiri. Itu Gibran benar-benar sedang, oh benar 02 emang aslinya segini doang Bu Alfian. Makanya sampai ada yang komentar, loh pantes untuk capres dan cawapres itu perlu ada batas usia, karena menurut saya Gibran itu memang terlihat tidak siap, tapi terus terobos pembatas Bu Alfian. Jadi Bu Alfian, setelah mungkin nanti Bu Alfian boleh juga merespon isi di dalam debat tersebut. Salah satunya adalah ketika Caimin disindir oleh Gibran, itu bisa ya enak ya Caimin menjawab dengan membaca catatan. Loh, langsung ada yang balas di Instagram tuh, dulu waktu nanya SGIE, Gibran pun menjawabnya baca catatan. Nah ini kan pengen terlihat keren sebetulnya. Saya lihat Bung Alfian, si Gibran ini pengen terlihat pintar, tapi ya bisa dibilang meremehkan. Bahkan dia gesturnya Bung Alfian lihat sendiri ya, bagaimana dia seolah kita bisa melihat dia meremehkan Prof. Mahfud juga Bung Alfian. Nah jadi Bung Alfian, apa yang Bung Alfian bisa respon lah ya, atau komentari dari gestur-gestur dua hal yang saya sampaikan tadi tuh Bung Alfian? Karena ujungnya di sosmed yang tadi saya bilang Bung Alfian, kita 01 tidak perlu banyak effort karena udah kompak Bung Alfian, masyarakat bilang mereka atau Gibran tidak beradab. Ini gimana Bung Alfian? Ya,
ada juga kan langsung dijawab catatan MK gitu. Kan? Iya betul. Nah, terus juga sikap meremehkan dengan gaya itu oleh salah satu channel yang cukup terkenal oleh Najwa Shihab itu diekspresikan sebagai Sun Gokong, ya kan? Jadi sebenarnya ini silakan saja pemirsa Anda untuk melacak ini semua, karena berita ini bukan muncul secara apa namanya, secara spontan semata-mata. Mungkin sudah sampai kepada bentuk kemuakan ya, karena muak dengan sebuah keadaan yang tentu kalau kita analisis ini menjadi sebab akhirnya Jokowi kasak kusuk minta dijembatani untuk ketemu dengan Megawati. Dan saya pikir itu Megawati harus membuat perhitungan sehingga bagaimana perjalanan Indonesia ke depan ini tanpa Jokowi itu penting ya. Dan artinya kalau memang kita perlu berkontestasi secara sportif, secara satria, ayo kita buatkan arena permainan yang seimbang, lapangannya jelas, start waktunya jelas, wasitnya jangan ikut cawe-cawe. Ya, dan saya pikir ini saatnya untuk menunjukkan bahwa seorang Megawati juga masih punya jiwa kenegarawanan, kenagarawatian ya, yang tentunya ini bagian daripada sebuah kerja mengurus negara kita yang dalam jurang kelemahan yang sangat serius secara ekonomi maupun jurang kehancuran dalam bentuk-bentuk yang lain, termasuk moral, akhlak, termasuk narkoba dan segala macam. Yang jelas situasi ini akan kita perkuat nanti posisi setelah debat terakhir. Betul. Itu mungkin Bung Kameramen, sekali lagi saya meminta Bung Kameramen untuk bisa memberikan satu endorse kepada masyarakat agar nobar pas nanti debat terakhir ini bisa didorong dengan cara-cara yang masif, yang terstruktur ya, dan apa namanya, dan intensif gitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang kita kan belajar dari debat cawapres yang pertama lah ya. Ini kan debat cawapres yang kedua. Kita kan berpikir apakah Caimin mengulangi ketidaksiapannya. Ternyata dia, saya lihat sedikit banyak sangat mempersiapkan Bung Alfian. Bahkan yang tadi Bung Alfian bilang soal catatan MK, itu dia kayaknya memang udah berlatih bagaimana ketika diserang, bagaimana ketika direndahkan gitu Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini kan debat semalam itu saya melihat, entah ya, mungkin salah satu pertolongan dari Allah Bung Alfian, dipertontonkan ke masyarakat bagaimana seorang Gibran itu gesturnya benar-benar tidak timur sekali Bung Alfian. Jadi kan orang bisa bilang, oh Prabowo pemarah, Gibran tidak beradab. Nah memang pantas karena mereka lolos pun menjadi paslon sangat tidak beretika. Nah jadi Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini ada poin yang disampaikan oleh Gibran tadi malam. Jadi ditanya kalau nggak salah soal tambang. Bagaimana jika ada satu perusahaan tambang yang eksplornya terlalu berlebihan macam-macam gitulah Bung Alfian. Nah kemudian Gibran menjawab, ya cabut saja izinnya. Nah orang-orang jadi bertanya, loh maling-maling yang berkedok tambang mana punya Bung Alfian izin? Jadi gimana caranya kita mencabut izin maling? Itu kan aneh tuh Bung Alfian. Jadi mungkin itu yang pertama. Dan untuk closing, apa semangat Bung Alfian? Nah sekalian aja Bung Alfian endorse atau ajak bagaimana nobar final nanti lah ya di putaran pertama, agar masyarakat bersama-sama Bung Alfian menonton. Karena nanti kita akan bikin video baru lagi, ada fakta unik Bung Alfian pasca debat cawapres ini. Silakan untuk closingnya. Ya buat pemirsa, kita sudah menyaksikan dari hari Ahad, hari Minggu ya, Ahad pastinya buat kita yang pernah mengetahui bahwa penamaan hari itu sejak awal kemerdekaan sampai menjelang pertengahan Orde Baru kita masih menyebut Ahad. 21 bulan Januari 2024 malam, saya ingin menyebutkan dengan tegas bahwa Gibran adalah sosok anak haram konstitusi ya, yang tentu dia mulai dari sebuah pelanggaran etik yang akut. Wajar saja dia mengalami defisit etik gitu ya. Jadi logikanya bisa masuk secara ini, dan ini tidak bisa dibantah lagi. Nah persoalan pertambangan tadi juga ada sorotan serius bahwa dia bersama adik atau kakaknya ya, pokoknya saudara yang bernama Kaesang itu, dia mengelola tambang-tambang dan dia termasuk pemegang saham terbesar untuk tambang-tambang tersebut. Dan ini perlu dilacak, dan
memang akhirnya tidak logis. Bagaimana mau mencabut izinnya orang pengelolaan dengan cara ilegal, yang berarti dia termasuk pada fungsi-fungsi kriminal. Iya. Jadi berarti betul sekali siapa tuh dosen UNJ itu yang melaporkan dia itu mungkin harus di Ubaidillah Badrun, saya pikir harus kembali menggelorakan itu, karena bagaimanapun ini merupakan isyarat kuat bahwa orang-orang yang betul-betul menjadi pelaku kriminal harus segera diproses secara hukum. Jadi kita tidak perlu khawatir apa dia namanya Gibran, namanya Kaisang, namanya Jokowi, namanya siapa saja, yang jelas dia harus dijemput dengan law enforcement atau ketegakan di atas hukum. Nah, yang terakhir, insya Allah masih akan ada satu lagi debat yang akan dilangsungkan, disebut dengan debat kelima. Nanti saya sekali lagi akan merancang bersama Bung Kameramen untuk bagaimana katakanlah manajemen nobar debat secara sistematik. Mungkin dari saya, mari pastikan kita punya pengetahuan tanggal berapa, hari apa, jam berapa debat tersebut, dan kepada seluruh komponen dan elemen masyarakat lakukan persiapan-persiapan untuk nobar. Apakah dia di masjid, apakah dia di halaman masjid, apakah dia di pasar, apakah di tempat kantor kelurahan, apakah di kantor partai, apakah di posko-posko, dan berbagai tempat kita berkumpul dengan komunitas masyarakat. Boleh juga dalam acara yang besar, boleh juga debat sambil melakukan Zoom feedback, segala macam. Yang jelas pada kelompok Gen Z juga bisa melakukan penayangan dan menonton, dan teman-teman yang sudah sibuk dan pernah ikut dalam desak Anies di berbagai kampanye beliau bisa juga, apalagi nanti ada kampanye besar di JIS ya tanggal 10 untuk lingkar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, itu bisa bersiap-siap untuk kampanye putaran terakhir Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita punya keyakinan akan hadir sekitar 5-7 jutaan orang sebagaimana yang pernah terjadi pada 212. Yang jelas ini merupakan gelombang kesungguhan sebagai bentuk ekspresi penampakan daripada keinginan kita melakukan perubahan. Dan sekali lagi, untuk Indonesia berdaulat yang berkeadilan sosial bagi rakyat Indonesia, kita akan terus menjadikan Indonesia ini negara yang berbenah untuk menjadi negara yang punya daya dan harga di atas dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.